Apa saja yang menyebabkan seseorang itu diazab dalam kuburnya, akhi? Banyak, akhi. Sebabnya ada dua macam. Macam yang pertama yaitu sebab yang bersifat umum. Semua yang sifatnya maksiat itu adalah merupakan sebab diazabnya seseorang di kuburnya. Semua maksiat. Ya. Adapun yang kedua yaitu sebab yang bersifat khusus. Yaitu yang ditunjukkan oleh dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perbuatan maksiat tertentu menyebabkan pelakunya diazab di kuburnya. Contohnya apa? Namimah. Apa itu namimah? Mengadu domba. Ya, maka pengadu domba ini terkadang kan kita lihat ada orang ngadu domba, datang ke si A, ngejelekin si B, datang ke si B, ngejelekin si A. Gara-gara itu akhirnya berantem. Allah musta'an wal itiklan. Yang kedua, tidak berhati-hati dari air kencing. Ya, dalam hadis yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan, dan Rasulullah mengatakan keduanya sedang diazab, dan tidaklah diazab dengan perkara yang dianggap besar oleh mereka, akan tetapi ia besar di sisi Allah. Adapun yang pertama, dia menamimah, mengadu domba. Yang kedua, fakana la yastanzihu minal baul. Ia tidak berhati-hati dari air kencing. Dalam riwayat Tabrani Rasulullah bersabda, ya, istanzihu minal baul, fa inna 'amati 'adzabil qabri min. Hati-hati kalian dari azab kubur. Hati-hati kalian dari air kencing, karena kebanyakan azab kubur itu gara-gara air kencing, Mas. Kadang kita kencing aja, cerot, bercipratan kemana-mana, udah bodoh amat. Apa peduli, hati-hati ya akhi azakum. Tapi juga jangan terlalu berlebihan. Ada orang terkadang terlalu berlebihan, Mas. Ya. Sehingga akhirnya was-was. Pas lagi sholat, kayaknya ada yang keluar deh. Ya. Pergi lagi, wudu lagi, dicuci lagi kemaluannya, sholat lagi, kayaknya ada yang keluar deh. Pergi lagi. Sampai begitu bolak-balik. Ada kayak gitu, Pak. Was-was. Ini pun enggak benar. Ya. Ini namanya gulu. Kalau yang kebalikannya gulu apa? Meremehkan. Yang meremehkan ini menyebabkan azab kubur. Gulu pun tidak bagus, karena itu dilarang oleh Nabi SAW, karena itu bisa membinasakan ya akal Islam. Azakumullah. Di antara yang menyebabkan azab kubur, apalagi? Ghibah. Dalam riwayat Imam Ahmad, bahwa Nabi SAW melewati dua kuburan, dan Nabi mengabarkan bahwasanya pelakunya sedang diadab. Dan riwayat Imam Ahmad mengatakan, fakana ahaduhuma yaktab. Adapun yang pertama dia suka menggibah. Terkadang kita ini, Pak, menggibah itu nggak sadar, Mas. Iya. Kita ngomong tentang teman kita, itu orangnya kebluk. Ngomong gitu aja udah gibah, Mas. Iya. Sebutkan dalam hadis ya dari Imam Al-Hakim ya, bahwa ada dua orang sahabat yang bersafar, yang kemudian ditemani oleh seorang pelayan. Lalu kemudian satu sahabat ini berkata, mana pelayan kita ini? Kok dia itu kebluk gitu, suka tidur. Akhirnya pelayan dibangunin, disuruh pergi ke Rasulullah, meminta daging untuk makan. Apa kata Rasulullah? Bala qad i'tadama. Keduanya sudah makan daging. Akhirnya pelayan ini datang kembali dan melapor kepada dua orang ini. Kata mereka, dari mana kami sudah makan? Akhirnya mereka datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami belum makan dari pagi, dari mana kami makan? Engkau mengatakan kami sudah makan daging. Kata Rasulullah, bukankah salah seorang dari kalian mengatakan tentang pelayannya begini dan begitu? Sungguh demi Allah, kata Rasulullah, aku melihat sisa-sisa daging itu ada di sela-sela daging gigi kalian. Cuma begitu aja, ghibah masuk tuh, Pak. Kadang ghibah itu dengan gerakan, Pak, isyarat.
Aisyah pernah ya bersama Rasulullah SAW. Datanglah istri Nabi SAW yang bernama Sofiyah. Kemudian Sofiyah ada keperluan ngobrol dengan Rasulullah SAW sebentar. Kemudian Sofiyah pergi. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, hasbuk bin Sofiyah tikada. Rasulullah, cukup Sofiyah itu begini. Maksudnya apa? Pendek. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law muzijat bima'il bahri lamazajat. Kamu sudah mengucapkan kata-kata, kalaulah kata-kata kamu itu ya dicampur dengan air laut, kotor air laut itu. Bayangkan, akhi azakumullah, hanya isyarat, padahal Aisyah cuma isyarat doang. Terkadang kata Ibnu Nawawi, gibah itu dengan kerlingan mata. Iya. Kadang seseorang ya saling mengerling dengan temannya, maksudnya mengejek temannya itu. Itu termasuk gibah kata Imam Nawawi rahimahullah. Maka hati-hati ya, akhi azakumullah, gibah. Di antara penyebab seseorang diadab dalam kuburnya ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum, akilur riba, pemakan riba. Zina. Demikian pula wanita yang tidak mau memberikan ASI-nya kepada anaknya. Demikian pula para penceramah yang pandai berbicara tapi tidak mengamalkan. Tidak sinkron ucapan dengan perbuatannya. Demikian pula para penghafal Quran yang sudah diajarkan oleh Allah Al-Quran, tapi kemudian ia malah tidak mau mengamalkan Al-Quran, bahkan dia buang Al-Quran di belakang punggungnya. Demikian pula orang yang suka menebarkan isu dan desas-desus. Ini semua dia ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya. Bahwa Nabi SAW, ia disebutkan dalam riwayat Bukhari itu, adalah Rasulullah SAW setelah salat subuh. Biasanya beliau bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Kalau tidak ada yang menjawab, Rasulullah yang bercerita. Kata Rasulullah, tadi malam aku bermimpi. Dibawa oleh dua malaikat. Lalu dua malaikat ini berkata kepadaku, pergilah hai Muhammad, pergilah. Aku pun pergi bersamanya. Lalu aku melewati seorang laki-laki yang ditelungkupkan. Sementara satu laki-laki lagi membawa batu besar dan dihancurkannya kepala orang yang sedang ditelungkupkan itu. Kemudian batu itu menggelinding dan aku mengambilnya, dan orang itu mengambilnya. Ketika kembali, orang itu sudah kembali lagi, kepalanya bagus, dihancurkan lagi. Demikian terus. Aku berkata, subhanallah, siapa dia? Kata malaikat itu, pergi. Lalu aku melihat, kata Rasulullah, aku melewati seorang laki-laki yang mulutnya disobek sampai ke tengkuknya. Ya, apabila telah disobek sebelah kanannya, disobek sebelah kirinya. Apabila sebelah kiri yang disobek, sebelah kanannya sudah nempel rapat lagi, disobek lagi, terus menerus seperti itu. Aku berkata, subhanallah, siapa dia? Kata dua malaikat itu, pergi. Lalu aku melihat, kata Rasulullah, laki-laki dan wanita yang telanjang, yang berada dalam tungku. Setiap kali api menyambar dari bawahnya, dia berusaha naik ke atas dan tidak mampu. Mereka menjerit kesakitan. Aku berkata, subhanallah, siapa mereka? Kata dua malaikat itu, pergi. Kemudian aku melewati, kata Rasulullah SAW, ya, wanita yang dipatuki payudaranya dengan ular yang sangat berbisa. Ya, aku berkata, siapa itu? Kata dua malaikat, perangkat. Yang wanita payudara ini tidak ada di dalam Sahih Bukhari, adanya dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dan sanadnya sahih. Kemudian Rasulullah SAW melewati lagi, akhi azakumullah wa iyyakum, ya, sebuah lembah yang terdengar padanya suara yang mengerikan sekali. Demikian pula Nabi SAW melewati orang yang berenang di sungai darah. Iya. Setiap kali dia sampai ke tepian, sudah ada orang menunggu. Dibuka mulutnya, dimasukkan batu. Berenang lagi.
sampai ke tepian, dibuka lagi, masukkan batu. Terus demikian. Sampai kemudian Rasulullah pun dibawa ke taman, ke sebuah kebun. Lalu Rasulullah melihat ada seorang laki-laki yang sangat tinggi, kata Rasulullah. Hampir-hampir aku tidak bisa melihat wajahnya. Sementara di sekelilingnya ada anak-anak kecil. Kemudian dikatakan, aku berkata, siapa dia? Pergi. Kemudian aku disuruh naik ke pohon. Lalu aku pun naik. Di sana ada sebuah rumah. Aku menengok ke dalamnya, ternyata di dalamnya ada arwahnya kaum mukminin. Kemudian aku disuruh naik lagi ke atas. Kemudian aku naik. Dan ternyata aku mendapatkan rumah yang lebih bagus dari yang pertama. Ternyata aku lihat di bawah di dalamnya arwah orang-orang yang meninggal dunia karena syahid, ya, terbunuh di jalan Allah. Lalu aku disuruh lagi naik terus sampai aku melihat sebuah rumah yang sangat indah sekali, istana yang megah. Lalu dikatakan kepadaku, itu rumahmu. Ketika aku hendak masuk, dikatakan kepadaku, belum waktunya. Kemudian Rasulullah minta diceritakan, siapa sih itu mereka? Kata dua malaikat ini, adapun sekarang ya, kami akan ceritakan. Adapun orang yang ditelentangkan tidurnya, ditelungkupkan dan dihancurkan kepalanya, itu orang yang sudah diajarkan oleh Allah ayat-ayat Al-Quran. Tapi ia kemudian lempar di belakangnya. Dia tidur di waktu malamnya dan tidak mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kamu lihat, ya, mulutnya disobek, itu orang yang keluar dari rumahnya. Lalu ia berdusta dan kedustaannya itu menyebar ke timur dan barat. Bikin isu. Adapun yang kamu lihat, dan dalam satu riwayat yang lain, ketika Rasulullah SAW melihat orang-orang yang mulutnya disobek, ya, dalam satu riwayat yang lain dikatakan, haula'i khutaba'u ummatik. Itu mereka para penceramah umatmu, hai Muhammad. Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengucapkan apa yang mereka tidak lakukan. Subhanallah. Iya. Adapun yang kamu lihat, laki-laki dan wanita yang telanjang itu para pezina dan pelacur. Adapun yang kamu lihat, wanita-wanita yang dipatuk ularnya, payudaranya, itu wanita yang tidak memberikan ASI-nya kepada anak-anaknya. Biasa, ya, kalau selebritis biasanya suka begitu, Mas. Supaya bentuk payudaranya nggak berubah. Ya, karena kan modalnya tubuhnya gitu kan. Nggak mau mereka ngasih, dikasihnya apa? Susu sapi. Allah musta'an wa la'tiklan. Adapun yang berada dalam lembah dan mengeluarkan suara-suara yang mengerikan itu para peminum arak. Adapun yang kamu lihat dia itu berenang di sungai darah, itu para pemakan riba. Ya, dan yang kamu lihat di sebuah taman dan tinggi dan kamu hampir tidak melihatnya, itu ayahmu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan anak-anak yang ada di sekitarnya adalah anak-anak kaum mukminin yang meninggal dalam keadaan belum balik. Nah, itulah ya akhi, di antara yang menyebabkan azab kubur apalagi, yaitu menuduh saudaranya dengan tanpa bukti yang nyata. Iya. Disebutkan dalam hadis, man qala li akhihi ma lam yaqul, siapa yang menuduh saudaranya apa yang tidak pernah diucapkan atau diperbuat oleh saudaranya itu, maka Allah akan masukkan ia dalam radghatal khabal hatta yakhruja mimma qal. Allah akan masukkan ia di dalam nanah dan darah, ya. Dan sampai dia membawakan bukti terhadap apa yang dia tuduhkan tersebut. Kadang kan orang seenaknya nuduh temannya, nuduh suudon terkadang, Pak. Suudon dulu, Pak. Tuduhan tuh biasanya asalnya dari apa? Suudon. Kemudian dia mendengar ucapan kata-kata yang seakan-akan salah gitu, Pak. Akhirnya tidak tabayun dulu. Ketika tidak tabayun, dia kemudian kesimpulkan sendiri, oh, si fulan ngomong begini berarti begini. Wah, akhirnya apa? Dia langsung sebarkan ke orang-orang bahwa si fulan melakukan begini.
Bahkan terkadang di media sosial disebarinnya, Pak. Allah, orang yang seperti ini kata Rasul akan dimasukkan ke dalam radqat al-khabal, ya. Sampai dia membawakan bukti atas tuduhan yang dia ucapkan tersebut. Inilah hati-hati ya akhi, azakumullah wa iyyakum.